Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Di sini bersama saya Derby Muhammad Sadam akan menyampaikan redaksi seputar inventory. Inventory berperan penting dalam hampir semua jenis organisasi. Pada perusahaan jasa, inventory berupa material dan supplies yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Pada perusahaan manufaktur, inventory berupa material yang selanjutnya dikonversi menjadi barang jadi, yaitu finished goods. Pada perusahaan manufaktur, jenis inventory terdiri dari yang pertama ada material, yang kedua ada barang dalam proses, work in process, yang ketiga barang jadi. Proses konversi dari material menjadi barang jadi memerlukan sumber daya, tenaga kerja, dan overhead pabrik, atau bisa disingkat factory overhead. Terima kasih. Mulai Mat. Oke. Ya, maaf. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi bersama saya di sini, Muhammad Hikmat Aprianto. Di sini saya akan membahas seputar inventory logistik dan manajemen inventory logistik. Oke, di sini yang pertama, inventory logistik di bidang manufaktur merupakan daftar lengkap dari semua barang, bahan baku, komponen, dan produk jadi yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Inventory ini sangat penting untuk menjaga kelancaran produksi, menghindari kekurangan stok, dan mengelola biaya persediaan. Kemudian, manajemen inventory logistik yang efisien sangat-sangat penting dalam manufaktur untuk mengoptimalkan proses produksi, mengurangi biaya penyimpanan, dan memastikan ketersediaan bahan dan produk saat diperlukan. Sistem pengendalian inventory seperti just in time atau JIT atau Material Requirement Planning atau MRP sering digunakan untuk mengelola inventory dengan lebih efektif. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Saya Hafiz Fauzan Al-Farizi akan membahas seputar tahapan proses inventory logistik, terutama di bidang manufaktur. Pengendalian inventory logistik dalam manufaktur ini adalah proses yang penting untuk memastikan persediaan bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi tetap efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa langkah dalam proses pengendalian inventory logistik dalam manufaktur. Yang pertama, ada perencanaan inventory. Jadi, perencanaan inventory ini mengidentifikasi kebutuhan persediaan yang tepat berdasarkan permintaan pelanggan dan perkiraan produksi. Rencanakan berapa banyak bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi yang harus disimpan. Yang kedua, ada pengadaan bahan baku, yaitu beli bahan baku sesuai dengan rencana persediaan. Gunakan metode seperti just in time atau reorder point untuk mengelola pesanan bahan baku. Yang ketiga, ada penerimaan dan pemeriksaan, yaitu periksa bahan baku yang diterima untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan standar. Catat penerimaan bahan baku dalam sistem inventory. Yang keempat, ada penyimpanan yang efisien. Gunakan teknik seperti sistem rak yang tepat dan rotasi barang seperti FIFO atau LIFO sesuai kebutuhan. Yang kelima, ada pemantauan persediaan. Lakukan pemantauan terus-menerus terhadap persediaan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Gunakan perangkat lunak atau sistem inventory yang sesuai. Yang keenam, peramalan dan revisi, yaitu tinjau dan perbarui peramalan persediaan secara berkala berdasarkan data aktual. Sesuaikan rencana inventory sesuai dengan perubahan dalam permintaan atau produksi. Yang ketujuh, ada penyusutan dan pemusnahan. Atur proses penyusutan dan pemusnahan barang yang kadaluarsa atau rusak agar tidak mempengaruhi kualitas produk akhir. Yang kedelapan, ada audit dan evaluasi. Lakukan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur pengendalian inventory dan evaluasi kinerja inventory Anda. Yang kesembilan, yaitu kolaborasi dengan pemasok. Jalin hubungan yang baik dengan pemasok untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Yang ke-10, pengoptimalan biaya. Upayakan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan kerugian karena inventory yang terlalu lama disimpan. Jadi, pengendalian inventory logistik yang efektif adalah kunci untuk menjaga produksi manufaktur tetap berjalan lancar, menghindari kekurangan stok, dan meminimalkan biaya penyimpanan. Halo semuanya, saya di sini akan membawakan sebuah metode-metode pengambilan keputusan. Penelitian ini meneliti 3 variabel independen, yaitu variabilitas persediaan, ukuran perusahaan, dan rasio lancar. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah metode FIFO.
dan metode rata-rata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011, 2012, dan 2013, yaitu sebanyak 132 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang diteliti cenderung menggunakan metode rata-rata meminimalkan pembayaran pajak. Oke, kembali lagi kepada saya Hafiz Fauzan Al-Farizi. Setelah pembahasan dari presenter-presenter sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengendalian inventory logistik ini proses yang sangat penting ya, terutama di bidang manufaktur, karena memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan mereka dengan lebih efisien. Dengan pemahaman yang mendalam tentang langkah pengendalian inventory logistik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan sumber daya mereka.